Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Wa Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ibu, bapak, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pertama, mari senantiasa kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat anugerah hidayah, kesehatan, apalagi yang berupa iman dan Islam. Semoga dengan ucapan syukur ini di masa yang akan datang Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita nanti termasuk salah satu umat yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, sering dalam hati kita ini selalu bertanya-tanya, kenapa kita ini mesti diuji? Padahal kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah beribadah dan sebagainya. Tetapi mengapa kita ini masih selalu saja diuji? Pertanyaan ini kemudian kita kembalikan, mari kita lihat, mari kita cari apa hakikat yang namanya ujian. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, bahwa ujian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, baik kehidupan lahiriah maupun kehidupan batiniah. Semakin sering diuji, semakin besar ujiannya, maka diharapkan manusia ini semakin mendekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi atau manfaat ujian yang pertama. Esensi yang kedua tentang ujian adalah bahwa Allah itu sudah mengukur umat. Maka setiap orang yang diuji pasti disesuaikan dengan kemampuannya. Allah tidak akan menguji manusia di luar kemampuannya. Jamaah rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini minimal kita diuji oleh dua hal. Yang pertama, kita diuji tentang keimanan kita, tentang ketaatan kita akan melaksanakan kewajiban yang bernama puasa. Kemudian yang kedua adalah kita diuji dengan yang namanya wabah COVID Corona. Untuk yang pertama tidak akan saya bahas, saya akan masuk pada ujian yang kedua yang namanya COVID Corona, dan mari kita nanti kita ambil hikmahnya. Kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 155 ini. Sekarang ini ayat ini sangat terkenal karena hampir semua ustadz ketika memberikan tausiah hampir semuanya menyampaikan dengan surat kedua atau Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan nabluwanakum syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal awwali wal anfusi wasamarat wa basyirix syabirin. Saya kira jamaah sudah tahu semua artinya bahwa kita ini pasti akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian, kemudian sedikit buah-buahan atau ketidakberuntungan. Ayat ini sudah turun beratus-ratus tahun yang lalu dan sudah banyak orang yang mengalaminya. Nabi Nuh diuji dengan banjir bersama dengan umatnya. Lockdown beberapa bulan, Nabi Nuh dengan umatnya itu berada di kapal. Kemudian Nabi Ayub, dia secara pribadi diuji dengan penyakitnya.
Kemudian Nabi Yunus juga begitu, diuji, dimasukkan dalam perut ikan, ikannya ikan paus di dalam lautan, betapa gelapnya. Dan Nabi Yunus tidak bisa minta tolong kepada siapapun. Hari ini, saat ini, di sekitar 215 negara, benar-benar Al-Baqarah ayat 155 ini firman Allah menjadi kenyataan. Hampir umat di dunia ini merasakan ujian COVID-19. Bahwa apa yang difirmankan Allah ini benar-benar menjadi kenyataan. Ketakutan iya. Tidak ada negara superpower, Amerika, Rusia, Cina, semuanya takut dan khawatir. Setelah itu kemudian kelaparan. Kita lihat di mana-mana, di Indonesia juga, di luar negeri juga. Kemudian juga kekurangan harta. Perusahaan ketika karyawannya ada 1-2 yang positif COVID, kemudian berhenti beroperasi, pasti hartanya, pemasukannya berkurang. Kemudian juga kematian. Berapa banyak di dunia ini yang mati lantaran COVID Corona. Dan yang terakhir adalah sedikit buah-buahan atau keberuntungan. Berapa banyak proyek yang tidak bisa berjalan karena dananya difokuskan untuk penanganan COVID Corona. Artinya apa? Kita semakin percaya bahwa firman Allah di dalam Al-Quran ini benar, menjadikan kita semakin yakin bahwa Al-Quran ini adalah kitabullah, kitab pengendikannya Allah, bukan kitab buatan manusia. Sehingga ketika kita menerima ujian ini, kita semakin dekat kepada Allah, maka semakin sempurnalah iman kita. Yakin wabah corona ini buat orang Islam semakin meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kitabullah, kitab dari Allah, bukan hanya kitab buatan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ketika COVID Corona makhluk yang sangat kecil, yang besarnya hanya 150 nano, 1 nano itu 1/1 miliar meter. 150 nano berapa? Ini yang tidak terlihat oleh manusia. Maka tank Jerman yang namanya Panzer pun tidak kuasa menahannya. Rudal balistik Amerika yang begitu kuasa pun juga tidak bisa menjangkaunya. Begitu juga roket-roket Cina pun luluh lantah tidak berdaya. Para ilmuwan yang sudah bertahun-tahun, bahkan gelarnya profesor doktor, sampai sekarang pun belum bisa menemukan obat atau vaksin untuk menjinakkan yang namanya COVID Corona ini atau COVID-19. Artinya apa? Bahwa kita ambil hikmahnya betapa maha kuasanya Allah. Semakinlah patuh, semakinlah iman, tauhid rububiyah kita kepada Allah. Bahwa Allah itu maha kuasa, maha mencipta, maha mengatur. Semakin imanlah kita kepada Allah. Maka COVID Corona ini kalau kita ambil hikmahnya, kita semakin percaya, semakin iman kita akan kebenaran Al-Quran, dan semakin kita meyakini kekuasaan Allah yang luar biasa, dan kita menjadi makhluk yang sangat lemah. Akan kemana lagi kita minta pertolongan kalau kita kepada Allah, kalau tidak kepada Allah? Siapa lagi yang harus kita sembah kalau tidak hanya Allah? Maka lewat tausiah ini marilah COVID Corona ini kita ambil hikmahnya. Semoga senantiasa kita menjadi orang yang lulus ujian, sehingga kehidupan kita semakin meningkat jasmaniah maupun rohaniah. Wallahu a'lam bishawab. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.